Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatur Rahma dengan NIM C0D02201 dari kelas F Perpajakan dengan mata kuliah Pajak Penghasilan, Pemotongan dan Pemungutan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap. Pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Menurut Hartanto, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan yang berasal dari harta atau modal. Pengertian pajak penghasilan pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, tunjangan harian tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang ke-8, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan, dan pencabutan pengusaha kena pajak. Kategori pegawai tidak tetap. Yang pertama, pegawai harian atau tenaga kerja lepas yang mendapat upah atau ketidakseimbangan dari pemberi kerja. Yang kedua, tenaga ahli seperti konsultan, guru, dokter, dan sebagainya yang bukan pegawai dari pemberi kerja. Yang ketiga, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak diangkat sebagai pegawai tetap. Yang keempat, mantan pegawai yang menerima bonus. Yang kelima, pegawai yang mendapatkan dana pensiun secara berkala. Yang keenam, peserta kegiatan yang mendapatkan hadiah atau keseimbangan. Yang ketujuh, pekerja asing yang tinggal di Indonesia belum melebihi 183 hari. Dasar pengenaan pajak pegawai tidak tetap. Yang pertama, untuk objek pajak, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dihitung dari penghasilan bruto dikurang PTKP. Yang kedua, untuk objek pajak distributor multi-level marketing, petugas dinas asuransi luar, tenaga ahli dihitung 50% dari penghasilan bruto.
Yang ketiga, untuk objek pajak Dewan Komisaris, pembayaran kepada mantan pegawai, penarik dana pensiun, dan wajib pajak luar negeri dihitung dari penghasilan bruto. Yang kelima, PTKP yang sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebesar PTKP per tahun 54 juta dibagi 360 hari. Yang ketujuh, apabila karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Tarif pajak. Tarif pajak sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH yang telah diubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Jika pegawai yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, maka nilai pajak yang dikenakan lebih besar 20% dari nilai yang sudah dihitung menggunakan tarif di atas. Bukti pemotongan. Bukti potong atau BUPOT adalah dokumen yang dibuat oleh pemotong pajak atau pemberi kerja sebagai bukti pemotongan pajak. Bukti potong wajib dibuat oleh pemberi informasi kerja dan diberikan kepada pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai wajib melaporkan penghasilan yang tertera pada bukti potong dalam pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Bukti potong yang diberikan untuk pegawai tidak tetap adalah formulir 17216 yang wajib diberikan oleh pemberi kerja pada masa pajak di mana pegawai menerima penghasilan. Jenis-jenis upah yang diperoleh oleh pegawai tidak tetap. Yang pertama, upah harian, upah yang diperoleh karyawan secara harian. Yang kedua, upah mingguan, upah yang diperoleh karyawan secara mingguan. Yang ketiga, upah satuan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan. Yang keempat, upah borongan, upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Ketentuan khusus PPH pasal 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPH pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi 300.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPH pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari sebesar atau melebihi 450.000, merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, apabila karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi 4.500.000 dalam 1 bulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Perhitungan pajak penghasilan 21 tenaga lepas atau pegawai tidak tetap. Yang pertama, tidak ada PPH 21 yang dipotong jika upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan belum melebihi 4.500.000. Pajak penghasilan 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi 450.000 lalu dikalikan 5% jika upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari 450, tetapi jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari lalu dikalikan 5%. Jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 4.500.000, tetapi kurang dari 10.200.000. Yang keempat, berlaku tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf A jika jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender sudah lebih dari 10.200.000.
Tarif PPh pasal 21 tenaga lepas di atas hanya diterapkan berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Bagi pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif yang telah melebihi 8.200.000, PPh pasal 21, pekerja lepas atau pegawai tidak tetap dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Tarif PTKP. PTKP sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, wajib pribadi orang pribadi untuk diri sendiri adalah sebesar 54 juta. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak yang kawin adalah 4.500.000. Yang ketiga, PTKP tambahan untuk seorang istri yang penghasilan dengan suami digabung adalah 54 juta. Yang keempat, PTKP tambahan untuk setiap anggota keluarga, baik yang sedarah maupun memiliki garis keturunan lurus dan anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu 4.500.000. Jumlah tanggungan tersebut maksimal 3 orang. Contoh cara menghitung pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap. Yang pertama, cara menghitung pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap untuk upah harian. Kamu berstatus belum menikah pada bulan Maret 2023 dan menerima upah sebesar 650.000 per hari dari sebuah perusahaan. Lalu beberapa PPh 21 pegawai tidak tetap yang perlu dilaporkan. Berikut cara menghitung pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap jika kondisinya seperti ini. Upah sehari lebih besar 450. 650 dikurang 450 sama dengan 200. PPh pasal 21 harian 5% dikali 200 sama dengan 10.000. Pada hari ke-7, kamu telah menerima penghasilan sebesar 4.550.000 sehingga sudah lebih dari 4.500.000. Maka PPh pasal 21 pada bulan Maret, upah sampai dengan hari ke-7, 7 dikali 650 sama dengan 4.550. PTKP sebenarnya 7 dikali 54 juta dibagi 360 sama dengan 1.050. PKP, upah dikurang PTKP 3.500.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 3.500.000 sama dengan 175.000. PPh 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6, 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. PPh 21 yang dipotong hari ke-7, PPh 21 terutang dikurang PPh 21 yang dipotong sampai hari ke-6 sama dengan 115.000. Maka pada hari ke-7 kamu menerima upah sebesar 650 dikurang 115.535.000. Dengan begitu, jumlah PPh pasal 21 per hari yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar upah sehari 650.000. PTKP sebenarnya 54 juta dibagi 360 sama dengan 150. PKP 500. PPh 21 terutang 5% dikali 500 sama dengan 25.000. Cara menghitung pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap dengan upah mingguan dan upah satuan. Kamu adalah seorang karyawan yang belum menikah pada bulan Januari 2023. Kamu bekerja sebagai tenaga kerja harian dan mendapat upah 125.000 untuk setiap kerja yang dapat diselesaikan. Dalam 1 minggu, dengan 6 hari kerja, kamu menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta. Jadi, beberapa PPh pasal 21 pegawai tidak tetap yang dikenakan pada kamu. Berikut cara menghitung pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap untuk kasus ini. Upah per hari 3 juta dibagi 6 menjadi 500, upah di atas 405.000. Samakah 500 dikurang 450 sama dengan 50.000. PPh 21 terutang 6 dikali 5% dikali 50.000 sama dengan 15.000. Yang ketiga, cara menghitung pajak penghasilan 21 pegawai tidak tetap dengan upah borongan. Kamu mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000. Pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21 pegawai tidak tetap yang dikenakan?
Upah borongan sehari 950 dibagi 2, 475.000. Upah di atas 450, 475 dikurang 450 sama dengan 25.000. PPh 21 terutang 2 dikali 5% dikali 25.000 sama dengan 2.500. 4. Cara menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap dengan upah bulanan. Kamu sudah menikah tapi belum memiliki anak dengan dasar upah harian yang dibayar bulanan. Pada bulan Januari 2023, kamu hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar 250.000. Jadi, berapa PPh pasal 21 pegawai tidak tetap kamu di bulan Januari? Berikut cara hitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap dengan upah bulanan. Upah Januari 2003, 20 dikali 250 sama dengan 5 juta. Penghasilan neto setahun 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. PTKP kawin 0 tanggungan 54 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 58.500.000. PKP 60 juta dikurang 58.500.000 sama dengan 1.500.000. PPh 21 terutang setahun 5% dikali 1.500.000 sama dengan 75.000. PPh 21 terutang sebulan 75.000 dibagi 12 sama dengan 6.250.000. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.